Halo semuanya, salam agama. Saya Mutia Rahma dengan NPM 2023249 sebagai moderator dari kelompok 4 yang akan memandu kalian di video pembelajaran asas-asas manajemen dengan judul materi manajemen kepemimpinan dan pemotivasian dengan dosen pengampu Bapak Fahri SOS MAP. Berikut videonya, cekidot. Menurut kamu pengertian kepemimpinan itu apa sih, Indra? Kepemimpinan berasal dari bahasa asing yang berarti leader atau leadership. Kepemimpinan sendiri berarti kemampuan seseorang untuk mengatur orang lain atau organisasi demi mencapai hasil dan tujuannya. Oh, Kamu sendiri tahu nggak arti kepemimpinan perusahaan? aku tahu yang pertama itu menurut Best and Best pada 2011, kepemimpinan adalah interaksi dua orang atau lebih dalam suatu kelompok. Yang kedua ada Northos 2009, kepemimpinan adalah suatu sifat, sebuah kemampuan, sebuah keterampilan, suatu perilaku, dan suatu hubungan. Fungsi kepemimpinan adalah untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang telah direncanakan dalam suatu organisasi. Dengan demikian, kepemimpinan yang efektif adalah ketika pemimpin mampu mempengaruhi orang-orang untuk dapat melakukan tugas-tugas yang telah dipercayakan oleh mereka, yaitu 1 instruksi, 2 konsultasi, 3 partisipasi, 4 delegasi, dan yang kelima yaitu pengendalian. Tipe kepemimpinan yaitu 1. Otoriter. Pemimpin adalah seorang penguasa yang berhak melakukan apa saja yang diinginkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam hal ini, pemimpin adalah diktator. 2. Kendali bebas. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem otoriter, di mana semua pihak bebas berbuat sesuai kehendak untuk mencapai tujuan. 3. Demokratis. Sistem bebas yang penuh pertimbangan, di mana hak antara pemimpin dan anggota dihargai dan dibicarakan sesuai kesepakatan bersama mewujudkan visi dan misi organisasi. Kepemimpinan menurut Islam: A. Setia, B. Terikat pada tujuan, C. Menjunjung tinggi syariat dan akhlak Islam, D. Memegang teguh amanah, E. Tidak sombong, dan F. Disiplin, konsisten, dan konsekuen. Motivasi positif merupakan proses untuk mempengaruhi orang lain dengan cara memberikan penambahan tingkat kepuasan tertentu. Misalnya dengan memberikan promosi, tambahan penghasilan, menciptakan kondisi kerja yang nyaman, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada klasifikasi kepemimpinan, ada 3 jenis. Yang pertama
pertama, kepemimpinan autokratik adalah kepemimpinan berdasarkan kekuasaan mutlak. Pemimpin ini dianggap manusia super. Yang kedua, kepemimpinan demokratik merupakan kepemimpinan berdasarkan demokrasi. Dipilihnya pemimpin itu secara demokratik, melainkan cara yang dilaksanakan pemimpin itu memang demokratik. Ketiga, kepemimpinan bebas. Seorang pemimpin dengan gaya pemimpin dapat melakukan perannya secara pasif. Sebagai seorang penonton, kurangnya lebihnya ia menghindarkan kekuasaan dan tanggung jawabnya. Syarat pemimpin. Syarat yang sering tampak dalam diri pemimpin ada 10. Yang pertama yaitu kesanggupan untuk memecahkan persoalan secara kreatif. Yang kedua, kesanggupan berkomunikasi dengan mendengarkan. Yang ketiga, hasrat yang kuat untuk mencapai sesuatu. Yang keempat, banyak berkepentingan dan sosialisasi. Yang kelima, sikap siap positif dan tulus terhadap para bawahan. Yang keenam, kepercayaan diri. Yang ketujuh, kegairahan. Yang kedelapan, kedisiplinan. Kesembilan, tata krama. Dan kesepuluh, kemajuan emosional. Pengertian pemotivasian atau motivasi. Motivasi berasal dari kata lain motif yang berarti dorongan atau bahasa Inggrisnya adalah to move. Motif diartikan sebagai kekuatan yang terdapat dalam diri organisme yang mendorong untuk berbuat atau driving force. Motivasi adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai. Motivasi juga diartikan sebagai kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologis yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Sumber-sumber motivasi. Motivasi digolongkan menjadi dua, yaitu sumber motivasi dari dalam diri atau intriks dan sumber motivasi dari luar atau intriks. 1. Motivasi intriks, motif-motif yang menjadi akar atau berfungsi tidak perlu dirangsang dari luar, karena dalam diri tiap individu terdapat dorongan untuk melakukan sesuatu. Jenis motivasi ini timbul dari dalam diri individu sendiri tanpa ada paksaan orang lain, tetapi atas dasar kemauan diri sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya perangsang dari luar. Jenis motivasi ini timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu, apakah karena adanya ajakan, suruhan, atau paksaan dari orang lain, sehingga seseorang mau melakukan suatu tindakan. Motivasi menurut para ahli. 1. Tarsisius Hani Handoko menyatakan bahwa motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Kedua, Faizal Rifai menyatakan bahwa motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. 3. Robbins menyatakan bahwa motivasi merupakan kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individual. Keempat, Hadari Nawawi menyatakan bahwa motivasi merupakan suatu keadaan yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Prinsip-prinsip motivasi: yang pertama prinsip partisipasi, kedua prinsip komunikasi, ketiga prinsip mengakui andil bawahan, 4 prinsip pendelegasian wewenang, kelima prinsip memberi perhatian. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi adalah: yang pertama, kebutuhan pribadi; yang kedua, tujuan dan persepsi individu atau kelompok; yang ketiga, cara mewujudkan kebutuhan, tujuan, dan persepsi. Kesimpulannya adalah motivasi adalah proses pemberian motif atau penggerak kepada karyawan atau anggota untuk dapat bekerja sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi secara efisien dapat tercapai.
Dalam memberikan motivasi, manajer harus mempengaruhi sikap bawahan agar mereka bersedia untuk menjalankan tugas yang selaras dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang agar bekerja untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Dan kepemimpinan memiliki fungsi untuk menjalankan pekerjaan yang telah direncanakan dalam tujuan organisasi. Pemimpin itu memiliki kemampuan untuk memutuskan tindakan apa yang paling baik untuk mencapai tujuan kelompok itu. Cangkir lah, Pak Beret. Aduh. Cangkir tak Beret lah. Albert, Anor. Fungsi kepemimpinan. 2. Pengertian pemotivasi atau motivasi. Motivasi berasal dari kata lahir. Halo semuanya, saya Mutia Rahma dari LANG di video pembelajaran asas-asas manajemen dengan judul materi pembelajaran yaitu manajemen kepemimpinan dan pemotivasian dengan dosen pengampu Bapak Fahri S.O.S. Yang motivasi menurut para ahli. 1. Tarsisius Hankodo. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini apa ya? Motivasi, kedua prinsip komunikasi, ketiga prinsip Hampir apa? Ya habis tuh. Ulo, 2.000 surang? Iya, Leh. Ini orang berapa? Makanya ini banyak. Yaitu satu instruksi. Yaitu satu instruksi, 2 bahasa-bahasa